A few moments later. Assalamualaikum Pak. Maaf ya Pak, mau menunggu waktunya ya Pak. Iya. Gimana Pak? Alhamdulillah baik Pak. Bagaimana keadaan Bapak? Alhamdulillah Alhamdulillah. Sebelum kita memulai sesi ini ya, baiknya kita memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan nama Pak Imam Yunanda, guru BK dari satu Makassar. Baik Pak, ya. Perkenalkan, nama saya Dedi, mahasiswa dari STK 3. Lanjut saja ya Pak. Maksud kedatangan saya itu untuk mendampingan arahan dari Bapak selaku konselor, karena begini Bapak, akhir-akhir ini saya itu banyak tugas dari guru dan saya itu merasa tertekan Bapak terhadap tugas tersebut, sehingga menimbulkan rasa malas dari saya. Baik, bisa saya pahami perasaan yang Anda alami. Apa yang membuat Anda merasa begitu tertekan dengan tugas-tugas sekolah? Ya, ketertekanan saya ketika tugas sekolahnya bukan tadi hingga membuat saya malas untuk mengerjakan, apalagi saya mengira ketika melihat ada nilai teman yang sangat bagus. Baik, saya bisa dipahami. Bisa berikan contoh apa tugas yang merasa Anda itu merasa sulit? Ya, kalau salah satu tugas ya Bapak yang memang bagi saya itu sangat sulit dibandingkan dari tugas yang lain, itu adalah pelajaran matematika Bapak. Salah satunya itu dikarenakan saya itu tidak paham terhadap tugas tersebut Bapak. Jadi saya itu ketika tidak paham, tidak bisa mengerjakan, saya itu malas Bapak untuk bisa mencari atau mencari tahu untuk bisa menjawab tugas tersebut. Sebelumnya ada persiapan untuk tugas pendidikan atau pendidikan? Ada sedikit Pak, tapi itu tadi ketika saya sudah siapkannya itu ada yang sebenarnya sudah selesai, itu
Tapi yang di matematika itu kan karena saya tidak banyak mengetahui sehingga malas gitu Pak. Mari kita coba lihat situasi ini dari sudut pandang yang berbeda. Setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Dan kesulitan adalah bagian dari proses atau proses pembelajaran. Apa yang Anda pelajari dari masalah ini? Ya, kalau dari saya yang dapat saya pelajari dari masalah ini begini Bapak, mengajar pada hari sebelumnya seperti yang saya rasakan, salah satu tugasnya yaitu tugas bahasa Indonesia. Jelasnya ada yang cerpen dan puisi memang, dan tugasnya itu banyak ya Pak. Tapi dari jauh-jauh hari saya sudah mempersiapkan tugas tersebut. Hanya saya memikir dan akhirnya itu selesai. Nah, dengan matematika itu Pak, saya itu memang belajarnya sedikit itu, tapi ketika saya mengerjakan itu sulit Bapak. Jadi saya itu dalam diri mahasiswa ya pasti nantinya malas ketika tidak tahu, karena menurut saya ya memang perlu persiapan untuk tugas untuk selesaikan itu Pak. Apakah orang tua muridnya itu sebelumnya sudah tahu akan nilai yang dan bagaimana respon? Kalau awal-awal ya Pak, ya kalau awal-awal itu keluar saya tidak langsung beritahu loh Pak, karena saya tahu mereka curiga, apalagi dalam keluarga saya itu ada sepupu saya juga yang sekolah. Nah, jadi itu Pak, maksudnya saya itu bagaimana sih saya bisa mengembangkan diri tidak malas itu, dikarenakan saya overthinking ya Pak, takut mengecewakan terhadap orang tua, takut orang tua saya tidak bangga terhadap saya, soalnya nilai saya sendiri itu tinggi Bapak, yang memang orangnya itu rajin, tidak banyak main, yang mengerjakan segalanya, sedangkan saya itu 90 derajat, 180 derajat mungkin berbeda dari dia. Jadi untuk nilai kadang saya beritahu, terkadang sih saya tidak, karena takut mengecewakan terhadap orang tua. Alangkah baiknya dari memberitahukan terlebih dahulu akan nilai ini kepada orang tua atau keluarga, dengan minder bahwa nilai itu kecil ya, itu jangan minder, tetap beritahukan kepada orang tua agar mereka itu bisa memahami. Mungkin mereka itu tidak bisa mengerti akan apa yang ada di pikiran kita ini, tetapi mereka itu Allah bisa membantu membimbing Mas Dani untuk kedepannya itu bisa lebih bagus dalam melaksanakan ujian dan menciptakan nilai yang Jadi dulu Bapak ya, kalau orang tua saya memang sibuk dan saya tahu memang saya sudah mengira bahwasanya apa saya ini adalah garis merah,
Jadi terkadang saya itu dijadikan wajib ke sekolah itu tidak membawa pulang karena aku mereka itu so gitu. Jadi lebih baik saya nanti yang tidak akan datang ini saya membawa tua gitu ya Pak. Iya. Alangkah lebih baiknya saya itu jika pengambilan rapor ke orang tua. Karena orang tua itu nantinya bisa tahu mengenai nilai-nilai dan nantinya bisa sama orang tuanya itu bisa dipahami nilai-nilai. Dan kalau ada ujian itu usahakan mempersiapkan tangan agar agar nilainya itu meskipun tidak memuaskan tetapi setidaknya saya itu sudah berusaha kan. Jadi untuk mengatasi kemalasan saya ya Pak, dan untuk meningkatkan nilai saya, jadi saya harus mempersiapkan segalanya dari awal ya Pak. Harus mempersiapkan ada lagi sesudah dari awal lagi dan ke depannya bisa menciptakan nilai-nilai yang bagus. Kan nilainya itu bisa bertahan. Terus Pak, bagaimana jika nantinya hal itu akan kamu kembali ya Pak? Jika hal itu kamu kembali, dan itu di dalam otaknya, di dalam pikirannya, jika ada hal yang sekiranya mengganggu ke pembelajarannya dan itu bisa mengajukan ke hal-hal yang positif. Jangan ingat-ingat lagi, jangan ingat-ingat lagi tentang hal-hal yang dulu, tetapi berusaha untuk menjadi yang terbaik, menjadi yang terbaik untuk kehidupannya, agar bisa membanggakan kedua orang tua. Iya Pak, memang sih dari awal sih saya memang tanggung tugas itu tidak terlalu fokus loh Pak, karena kan saya itu kepikiran yang lain, bukan tidak berfokus kepada tugas saya, karena namanya juga manusia ya Bapak, pasti ada orang yang tidak suka, dan saya tidak menginginkan itu sehingga mengganggu konsentrasi saya terhadap pembelajaran. Jadi udahnya jika ada yang mengganjal yang atau di hatinya, sudah jangan hiraukan, mereka aja. Buktikan bahwa saya itu bisa melakukannya, bisa menjadi yang terbaik. Siapa tahu nanti di kelas saya itu saya bisa mendapatkan ranking 1. Kalau tuanya pun bangga. Jadi intinya ini saya harus memfokus kepada ikhtiar dan mengerjakannya ya Pak. Jadi hal-hal yang dari luar yang kiranya mengganggu harus saya hilangkan dalam Pak. Iya, harus dihilangkan. Jadi sebenarnya penghambatnya memang saya buat sendiri kan ya Pak. Iya. Apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Terus Bapak, Bapak bagaimana secara saya menggunakan
apa yang di kota yang kamu pikirannya ini. Kalau menurut Bapak pribadi, jika ada yang ganjil di pikiran tadi, itu kata saya tadi jangan diucapkan, jangan dikatakan lagi, dengan diingat lagi, terus fokus belajar agar nantinya bisa menjadikan diri yang bagus. Jangan hiraukan orang yang lain, orang yang di luar menjadi manusia ini itu jangan dihiraukan. Saya itu tetap fokus dengan tujuan yang saya. Apakah sudah dimengerti? Ya Pak, saya paham. Terima kasih banyak atas bimbingan Bapak untuk mengenai saya pelajari dan memudahkan saya yang saya merasa tidak salah untuk menjelor. Jika nanti saya ada kendala pribadi atau penyakit saya yang malas untuk belajar Pak, apakah boleh saya datang kembali ke sini Pak? Iya boleh, sangat boleh. Bapak di sini akan membantu ini apapun itu biar saya itu lebih tenang, lebih rileks menjalani kehidupannya ini. Jika ada yang mengganjal atau ada kecemasan yang lain, saya itu bisa datang langsung ke sini menemui Bapak. Bapak itu siap membantu saya kapanpun, asalkan jangan malam, kurang malam. Kira-kira soalnya ini Bapak kan ini nantinya akan sejalan dengan rumah saya ya. Jadi sekolah yang mungkin dari beberapa meter dari jalan utama gitu. Jadi Bapak itu maksimal itu jam berapa ya Pak yang ada di sini? Maksimalnya Bapak itu sekitar jam 8 sampai jam 3 sore Bapak ada di sini. Jadi itu Bapak itu Baik Pak, jadi jika ada apa, apakah saya bisa menghubungi Bapak lewat online? bisa. Nanti bisa di chat, di WA, nanti bisa tanyakan kontak saya kepada asisten. Baik Bapak, terima kasih ya. Iya. Semoga dengan hubungan ini dapat hubungan saya untuk meningkatkan nilai saya dan menghilangkan rasa malas saya. Semoga saja saya bisa membanggakan orang tua. Dan sekali lagi saya bilang mengucapkan salam. Bapak telah menjadi seorang yang motivator terhadap saya. Semoga arahan Bapak apa yang Bapak sampaikan kepada saya dapat saya laksanakan dan bisa menjadi pendorong untuk saya bisa menang. Apakah sudah mengerti atau ada yang Ya Pak, untuk sejauh ini saya tidak memahami. Nah nanti jika
konsultasi kemudian ketika kendala saya akan menyampaikan ke Bapak, atau mungkin saya ini soalnya saya kalau di video online itu Pak tidak terlalu aktif karena biasanya itu mengganggu Bapak, takutnya mengganggu Bapak karena Bapak lagi istirahat. Mungkin nanti kalau di sekolah saya akan mampir sini dan menanyakan dan konsultasi kepada dia. Baik Pak, saya itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.